Soal Jadi MBG-nya, Bu? salah satu yang tadi dibahas itu adalah memang soal program Gaisa MBG. wartawan. Nah, apa yang dibahas itu tuh dengerin Pak Menko bareng sama itu. Ibu kan ini habis Gitu. libur kan kemarin sempat dihentikan. Iya. Katakan ada evaluasi dari BGN soal Iya. MBG-nya. Ini hasilnya seperti apa evaluasinya, Jadi Bu? gini, makanya hari ini tuh salah satu agendanya memang menyampaikan progres perbaikan. Jadi apa yang disampaikan itu tadi sudah nanti tanya ke Pak Menko tuh yang Pak dibahas. Menko soal koperasi Kopdes, Bu. Enggak, Kalau yang BGN, soal BGN-nya MBG-nya mungkin dari Ibu. Sudah kan dari Enggak, ya dari itu Kopdes, Bu. Kalau dari MBG-nya sendiri gimana, Bu? Hasil evaluasinya kan Ya. katanya ada sekolah yang akhirnya Enggak, tidak. gini, pokoknya soal penataan penerima manfaat. Ya, tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya sekali gitu kan. Kalau desil 8 itu memang tidak akan diberikan lagi. Tetapi ada dinamika. Bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50% ada di desil menengah, 6 atau ke bawah, ada diskusi-diskusi. Jadi intinya sebenarnya tadi kemudian ada usulan dari satu pihak, ada usulan dari pihak yang lain dan sebagainya. Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden ya, karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat. Memang tidak mudah. Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa ya, yang ada muridnya katakanlah 50% desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas. Kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini. Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih 1 bulan, silahkan dikaji lagi. Kemudian misalnya ada usulan bagaimana kalau level ini tidak diberikan lagi, diskusi tadi ini. Kan namanya rapat kan ada diskusi, ada usulan, ada setuju, ada tidak setuju. Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silahkan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati. Tapi poin penting yang kami catat, beliau itu sangat memperhatikan rakyat yang memang sangat membutuhkan ya harus dibantu. Yang memang tidak perlu karena memang kondisinya berada di dalam desil yang memang sudah tinggi, ya memang tidak perlu. Jadi seperti itu kebijakan besarnya arahan kepada kami. Kemudian yang berikutnya penataan SPPG. Itu juga beliau bilang, silakan dikaji, silakan dilihat yang memang secara kualitas memenuhi standar dan sebagainya. Itu silahkan dilakukan koordinasi dengan pihak Kemenkeu dan sebagainya. Dan yang poin paling penting sebenarnya pada rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait untuk membantu pimpinan BGN dalam melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung. Jadi silahkan, ada Kemenkeu lah, ada BPKP lah, ada mana lagi tadi semualah dikoordinir oleh Menko Pangan. Nah, makanya tadi kan sebenarnya yang konferensi pers biar Menko Pangan saja, karena beliau yang mendapat tugas untuk mengkoordinir proses pembenahan ini. Tapi intinya semua agar membantu program ini karena memang tahu bahwa ini tidak mudah. Poinnya sebenarnya seperti itu. Termasuk tadi begini, daerah 3T ada di daerah wilayah timur. Silahkan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa 15.000. Silahkan dikaji. Jadi Pak Presiden itu benar-benar ingin supaya pembenahannya pun tidak buru-buru gitu, benar-benar fair. Itu yang saya catat betul, karena buat kami ini kan satu hal yang baik. Maka saya juga sekaligus berpesan nih kepada mungkin melalui media ini ya, untuk semua pihak ya yang mungkin selama ini
sering kepada kami bertanya bagaimana dengan SPPG kami, bagaimana dengan ini dengan kami dan sebagainya. Mohon kami memang diberi waktu. Karena Pak Presiden juga tadi benar-benar menekankan kami tahu tidak mudah mengambil sebuah keputusan yang akan baik untuk sekian juta orang. Jadi tolong kami, misalnya ada yang WA tidak dijawab dan sebagainya itu karena memang kalau kami jawab terus kapan kami kerja. Jadi Pak Presiden benar-benar tadi memberikan arahan, oke, data silahkan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar, semua yang mungkin kemarin WA dan sebagainya supaya segera karena Pak Presiden pun memang benar-benar silahkan dikaji. Beliau mendengarkan masukan dari semua peserta rapat yang tadi ada usulan-usulan macam-macam dan buat kami sebagai pimpinan BKN itu yang paling senang tuh apa? Perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BKN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat. Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.